Halo Selebtubers, Agus Salim, korban penyiraman air keras terus menjadi sorotan publik tajam lantaran uang donasi 1,5 miliar yang berujung polemik. Seiring dengan kasusnya, ucapan Agus yang mengatakan Agus sedih banget pun turut viral dan sukses menyita perhatian banyak orang, termasuk tiktokers Bunda Korla. Baru-baru ini, Bunda Korla yang menetap di Jerman memparodikan Agus sambil berucap Agus sedih banget dengan gaya yang khas. Menariknya, video tersebut langsung meledak di media sosial, terkhususnya TikTok, hingga berhasil FYP dan membuat netizen ngakak. Banyak yang menganggap aksi Bunda Korla ini hanya sekedar candaan yang membuat banyak orang terhibur. Ketika Bunda Korla menirukan gaya Agus sedih banget. 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 Jadi itu ceritanya kayak mana? Uang donasinya tuh gimana jadinya? Gak tahu ah. Katanya mau ganti topik. Ya udah ganti topik aja ya. Coy, jangan Bun. Di jalan berlubang, biasanya ada tulisan makanan apa? Di jalan yang berlubang, Biasanya ada tulisan makanan apa? di jalan berlubang, Ah. ada tulis makanan. Di jalan yang berlubang, biasanya ada tulisan makanan apa? Tunggu. Ada tulisan Hati-hati. Hah? Hati-hati. Salah. Apa? Rawon kecelakaan. Oh iya. Rawon. Rawon. Yang lain lagi. ya. Yang lagi. Namun, Bunda Korla tak sendirian. Sebelumnya banyak warga TikTok lain yang lebih dulu menirukan perkataan Agus sedih banget di tengah polemik donasi yang jadi perdebatan. Hal ini lantaran bentuk kekecewaan netizen terhadap Agus karena menyalahgunakan uang donasi dan dinilai tak tahu terima kasih. Hingga tega melaporkan Novi, pihak penggalang donasi yang telah membantunya untuk berobat. Viralnya video Bunda Korla parodikan Agus segera ditanggapi oleh Farhad Abbas. Dilansir dari salah satu sumber, Farhad selaku kuasa hukum mengaku tidak terima kliennya dijadikan bahan candaan. Apalagi di tengah polemik uang donasi yang kini masih bergulir. Pihaknya juga mengaku tak segan untuk mengambil langkah hukum terhadap Bunda Korla. Sontak, pernyataan Farhad Abbas ini pun segera menuai kontroversi di media sosial. Banyak netizen yang justru menyindir langkah Farhad. Meski begitu, Bunda Korla tetap tenang dan belum memberikan tanggapan apapun terkait peringatan tersebut. Kau aku yang somasi, kau aku yang laporin. Jangan kau lari-lari pulang ke Jerman. No comment. Di sisi lain guys, kasus donasi Agus hingga kini belum juga menemui titik terang. Pihak Agus masih ngotot dengan laporannya terhadap Novi yang dianggap telah mencemarkan nama baiknya. Sementara Novi masih menunggu Agus untuk melanjutkan pengobatan mata Agus sebagaimana tujuan donasi. Sementara terkait polling donasi, media kami belum meralat ya guys, bahwa polling donasi tersebut dilakukan oleh pihak donatur, bukan dari pihak Densu. Saya ini pengacara, bukan gagang. Yang saya hadapi ini tembok. Tahu nggak? Ini kan persoalannya gampang. Densi sudah mengatakan itu uang Agus. Tinggal Novi kasih aja uang ke Agus. Ini banyak sandiwara dan banyak dramanya gitu. Kecuali dia bawa uangnya saya tolak-tolak, enggak. Mereka marah saya nggak datang kemarin ya, karena kalian permalukan, kalian kumpulin UMKM, kalian kumpulin orang musuh-musuh kita. Jadi kerjanya itu mau membuli Agus. Agus saya di BAP kemarin saya tidur ngantuk, gara-gara habis kena obat yang menahan rasa sakit. Mungkin mengandung morfin atau mengandung obat tidur kan? Tapi yang terbesarnya pollingnya adalah berikan ke yang lain. Yang membutuhkan. Kalau memang begitu berani, besok juga Denny dengan Novi saya laporin lagi.
Dia mengganggu uangnya Agus. Ya. Bang, yang bikin bukan Densu. Yang bikin bukan Densu, jadi para donatur. Para donatur. Yang bikin tuh gue laporin. Donatur, Bang. Enggak ada, donatur aja gue lapor satu persatu. Iya, sama aja. Siapa yang ngambil uangnya masukin celengan masjid, sama aja maling lagi uang masjid. Capek bikin laporan. Loh, kan kalian dulu kita uang. Ada hobinya bikin laporan. Gue sebenarnya capek gitu, tapi gue yakin siapa yang ribut sama gue akan jadi top dan jadi harus hebat. Bang, gak capek laporin orang mulu. Loh, bukan kan gue dihajar orang. Kayak si Pablo itu kan gak ada kepentingan sama saya. Dia bekas klien saya, coba di mana standar etikanya orang yang pernah membantu dia hina-hina, dia ejek. Ya tanpa kompromi gue hajar. Densu, kan gue udah bilang lu datangin ke rumah gue, lu bilang pedang parang, dan lu udah minta, Densu udah minta maaf, sudah roadshow ke tempat kemana-mana, ya kan? Kalau misalnya dia capek, gue temani kemana-mana, gue keliling, gue antar dia untuk minta maaf kemana-mana kan? Tapi kalau dia udah merasa cukup, merasa lolos, merasa nggak perlu lagi minta maaf sama gue ya, jadi tunggu aja waktunya kan. Sekarang dia mau kenain pasal saya pasal berapa? Pengancaman. Pantun. Serumpung. Urat besi, otot besi, urat kawat. Dia frustasi, gue masih kuat. Pastilah, ya kan? Aku tahu langkah-langkahnya dia. Aku ingatin lagi, saya akan lebih maju satu langkah dibanding kalian. Ya, karena dari awal saya itu orangnya sudah minta maaf duluan, sudah lahir batin saya sudah katakan dari awal ya. Beda itu kasus antara hajar dengan kata-kata Sirina Pace, mana pedangmu, suku Bugis, suku Makassar, itu beda. Dibeda-bedakan gitu. Jadi saya butuh dia minta maaf berkali-kali dan lebih rendah hati. Saya perlukan itu. Nah, sedangkan untuk menghadapi dia, saya harus lebih kuat, berkali-kali kuat gitu. Kalau kemarin Farhan Abbas loyo, Farhan Abbas lemes, katanya Farhan Abbas sekarang nggak takut gitu. Bang, kalau ada kesempatan untuk ketemu lagi bersedia Bang, maksudnya menyelesaikan secara laki-laki. Ngomong nggak harus berkelahi Bang, ngomong aja, maksudnya ngobrol, Ya, cari penyelesaian lagi Bang. Buktinya ketemu kemarin salam-salaman aja. Tadi juga saya sudah sampaikan langsung ke kuasa hukumnya, bahkan di depan Agus juga saya sudah sampaikan live di iNews tadi. Saya sudah sampaikan, saya bilang bahwasannya diundang kalau memang niat untuk menyelesaikan ini semua, silakan hadir. Agusnya manggut-manggut, teman kuasa hukumnya kayaknya agak keberatan. Artinya ada persyaratan dong ketika nanti Novi menyerahkan uang itu kepada Agus. Loh, kalau masalah persyaratan itu kan kembali lagi bagaimana nanti pembicaraannya. Yang pasti gini, kita nggak usah bicara hukum yang terlalu gimana deh. Hukum itu ada di Indonesia saat ini atau di dunia saat ini ada dasarnya. Dasarnya itu bergerak atas dasar moralitas. Kan begitu. Nah, kita paham betul bahwa adanya sumbangan atau donasi yang diberikan kepada Agus untuk pengobatan matanya itu berdasarkan gerakan moral karena diworo-woro, karena diinformasikan ke publik oleh Novi. Itu kan poinnya. Nah, sekarang kalau memang sudah seperti itu, ada indikasi, ada dugaan bahwa seolah-olah uang tersebut digunakan untuk hal yang tidak semestinya. Apa? Pasti dari pihak Novi sendiri ada beban moral di sana. Nah, beban moral itulah yang sebenarnya saat ini diperjuangkan. Bagaimana supaya ada pertanggungjawaban kepada donatur. Dari pihak Novi sendiri tidak menggunakan uang tersebut. Tidak ada uang tersebut dipakai untuk kepentingan pribadi. Kalau mau dipakai, ya harus ada kejelasan. Untuk apa? Nanti setelah dipakai, ada sisa uangnya mau diserahkan ke Agus, itu lain cerita, itu nanti urusan belakangan, kan begitu. Yang penting fokus utamanya adalah pengobatan mata daripada Agus.